Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Kita bisa melanjutkan perkuliahan, melanjutkan materi meski dalam situasi dan kondisi yang tidak cukup ideal. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pekan ini adalah masih tentang uji prasyarat statistik. Materi ini diperuntukkan buat seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan metode penelitian sosial kuantitatif dan statistik sosial. Nah, paket materi di uji prasyarat statistik ini terdiri dari 3 bagian, yaitu uji normalitas. Hari ini kita akan bicara tentang uji homogenitas, dan nanti terakhir kita akan bicara tentang uji linearitas. Bagi Anda yang mengikuti mata kuliah MTS kuantitatif, materinya bisa Anda klik di sini, ya. Sedangkan buat Anda yang mengikuti mata kuliah statistik, materinya bisa Anda klik di bagian ini, ya, di menu tentang normality, linearity, and homogeneity analysis. Nah, sekarang kalau Anda klik ini, linknya akan sama menuju pada file sebagaimana di metode penelitian sosial kuantitatif. Nah, kita kembali ke sini, kita akan menggunakan basisnya di modul kuliah MTS kuantitatif. Kalau Anda klik bagian ini, akan muncul slide tentang uji prasyarat statistik. Ya, sebagaimana yang telah kita bahas di uji normalitas kemarin. Nah, Anda klik terus. Nah, ini adalah materinya, normalitas, homogenitas, dan linearitas. Tapi kali ini saya tidak akan masuk ke slide-nya, saya akan langsung simulasikan di SPSS-nya. Nah, tentang homogenitas sendiri, sesuai dengan namanya, homogen, berasal dari kata homogen. Homo artinya sejenis, homogenitas artinya seragam atau sama. Karenanya uji homogenitas itu dilakukan untuk melihat apakah dua kelompok dalam atau dua populasi atau dua kelompok dalam satu populasi itu memiliki kecenderungan sama atau berbeda. Itu sebabnya homogenitas itu menjadi prasyarat statistik bagi penelitian yang tipenya adalah komparatif, ya. Karena tujuan penelitian komparatif adalah untuk melihat apakah ada perbedaan antara dua kelompok sampel yang berbeda atau tidak. Nah, kasus yang akan kita simulasikan adalah kasus tentang apakah ada perbedaan nilai antara kelas A dengan kelas B. Jadi kalau Anda klik ini terus, nanti Anda bisa ikuti kasusnya, termasuk cara menganalisisnya di SPSS dan seterusnya, ya. Nah, tapi kali ini saya tidak akan menggunakan slide-nya. Saya akan langsung pada SPSS-nya. Kita aktifkan dulu SPSS-nya. Nah, di SPSS penyajian datanya itu harus disajikan seperti ini. Ya, Y adalah nilai mahasiswa, sementara X itu adalah kelas. Nah, Y kita cantumkan seluruh nilai mahasiswa dari mahasiswa nomor 1 sampai nomor 64. Sementara X-nya itu adalah identitas untuk membedakan antara kelas A dan kelas B. Untuk kelas A, kita berikan label atau kode atau codingnya 1, ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 32 itu adalah kelas A. Sementara kelas B itu kita beri kode atau codingnya adalah 2. Jadi nomor 33 sampai nomor 64 adalah kelas B. Ini tampilan data view. Nah, sekarang kita lihat variabel view-nya.
Variable view-nya masih seperti ini, hanya yang berbeda hanya nama variabelnya. Nah, untuk memastikan atau agar Anda tidak lupa bahwa X itu adalah kelas, ya, maka Anda bisa isi di sini. Ya, X itu adalah kelas, kemudian Y adalah nilai. Ya, jadi, bisa seperti ini. Tapi Anda harus ingat, 1 itu untuk kelas A, 2 untuk kelas B. Nah, di SPSS, analisis uji prasyarat statistik atau uji homogenitas nanti selalu dilalui melalui menu analyze. Anda klik analyze, lalu Anda pilih descriptive statistik, lalu Anda geser ke kanan, lalu pilih explore. Pilih menu explore, lalu Anda klik, ini akan muncul kotak seperti ini. Ya. Nah, sebelum posisi awalnya itu seperti ini. Nah, nanti Anda masukkan nilai yang akan diuji sesuai dengan posisinya. Pasti posisi yang akan diuji adalah ada variabel X, ada variabel Y. Anda lihat di sini dependent itu artinya terikat, maka dia pasti digunakan menampung nilai variabel Y. Anda pindahkan Y ke sini, Anda klik Y-nya, masukkan ke dependent list. Kemudian X-nya masuk ke mana? X harus masuk ke factor list. Faktor itu adalah istilah lain untuk determinan atau penentu. Nah, variabel yang menentukan pastilah adalah variabel bebas, ya. Anda pindahkan X-nya ke sini, lalu selesai Anda pilih. Ini ada tersedia di sini, tapi kita pilih langsung menu plot, ya. Plot, lalu Anda pilih di bagian ini. Pada bagian paling bawah, Anda akan menemukan spread versus level with Levin test. Nah, Anda pastikan Anda checklist bagian yang untransform. Ya. Jangan yang transform. Transform, nanti dia berubah jadi robot, kayak transformer. Lalu Anda klik continue. Lalu selesai itu, Anda langsung klik OK. Nah, hasilnya akan langsung tampak di sini. Ya. Hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Ada muncul beberapa tabel. Tabel pertama adalah case processing summary. Ya, isinya hanya menjelaskan tentang catatan atas proses yang telah dilakukan. Ada kelas, ada 2, yaitu kelas 1 untuk kelas A, kelas 2 untuk kelas B, jumlah sampelnya 32, seluruhnya diproses. Ya. Lalu ini adalah tabel deskriptif yang menjelaskan tentang hasil analisis deskriptif terhadap seluruh nilai mahasiswa di kelas A dan kelas B. Ada nilai rata-ratanya, standar error rata-rata, kemudian nilai batas bawah, batas atas, dengan kepercayaan 95%, dan seterusnya, median, varian, dan seterusnya. Oh ya, basis rumus uji homogenitas adalah menguji varians. Jadi yang diuji rumusnya adalah nilai varians antara dua kelompok kelas A maupun kelas B. Maka yang dilihat itu adalah ini nanti, ya. Termasuk varians minnya, varians mediana, dan seterusnya. Nah, tapi kita skip bagian ini. Hasil sebenarnya bisa Anda lihat di tabel ketiga, yaitu test of homogeneity of variance, ya. Jadi uji homogenitas varian. Nah, bagaimana mengambil kesimpulannya? Kita melihat nilai row, ya, hasil perhitungan uji homogenitasnya. Nilai yang mana? Nilai sig pada kolom terakhir, ya, yang sebesar, yaitu nilai varian berdasarkan min atau based on min sebesar 0,125. Nilai sig inilah yang disebut dengan nilai row.
kesimpulan apakah datanya bersifat normal atau tidak ditentukan berdasarkan nilai rho ini. Bila nilai rho-nya itu lebih besar dari nilai alfa yang kita gunakan, dalam kasus ini alfanya adalah 5%, ya, maka dia dinyatakan normal. Tapi bila dia lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa, maka dia dinyatakan tidak, bukan normal ya, tapi homogen. Bila dia lebih besar dari nilai alfa sebesar 5%, maka dia dinyatakan homogen. Bila dia lebih kecil dibanding alfa, maka dia dinyatakan tidak homogen atau cenderung tidak homogen. Artinya kalau cenderung tidak homogen, artinya dia cenderung berbeda. Ya. Nah, dalam kasus ini rho-nya adalah 0,125 berdasarkan min, berdasarkan median 0,148 dan seterusnya. Nah, angka-angka ini, angka rho ini seluruhnya nilainya adalah lebih besar dibanding 5%. 5% itu kan 0,05. Artinya 0,125 itu lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga data nilai mahasiswa kelas A dan kelas B dapat kita simpulkan cenderung homogen. Artinya cenderung tidak ada perbedaan antara distribusi antara nilai MPS kuantitatif pada kelas A maupun kelas B. Nah, sementara hasil yang lain ini bisa kita abaikan ya, karena ini hanya menjelaskan tentang analisis lanjutan terhadap data yang telah kita olah. Seperti biasa, tabel ini bisa Anda copy ke Word ya, sehingga Anda tidak perlu membuat tabel baru dan bisa mengefisiensi proses penyusunan laporan penelitian. Jadi itu. Nah, selanjutnya Anda tinggal ikuti slide-nya. Anda klik satu-satu proses yang sebagaimana saya gambarkan tadi bisa Anda ikuti secara perlahan pada slide interaktif yang telah saya siapkan. Nah, termasuk keterangan bagaimana menyimpulkan apakah data ini bersifat homogen atau tidak. Dengan demikian, maka materi tentang uji homogenitas pada kesempatan ini telah selesai. Semoga simulasi ini bisa membantu Anda memandu, memahami materi tentang uji homogenitas. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.